Oke, soal yang pertama, bagaimana pendapat narasumber sekalian mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Mungkin dari Protestan dulu, Mahatma dan Mahatma. Menurut saya sih kerukunan di Indonesia sendiri itu karena tidak jarang ya kita lihat sekali perang antar sesama agama maupun berbeda agama. Begitu juga di dunia. Menurut saya masih seperti itu. Oke, dari Ricky mungkin penganut agama Katolik. Saya juga masih kurang apa ya, kurang utuh karena masih banyak kasus berhubungan dengan agama lain. Menurut saya sebagai agama Buddha, menurut saya keseluruhan kerukunan agama Indonesia saja sudah cukup bagus ya dibandingkan dengan negara lain yang masih ya polarisasi agamanya. Kalau kerukunan dalam agama saya dengan agama lain itu juga cukup bagus dalam hal toleransi dan menghargai sesama. Menurut saya salah satu keseluruhan dan mengambil pandangan saya kondisi kerukunan antar umat beragama di negara kita ini masih sangat kecil. Menurut pandangan saya seperti itu karena apa ya? Karena di negara kita juga masih ada di mayoritas dan minoritas sendiri. Mulai dari situ sebenarnya globalnya berarti kan masih tidak seimbang dulu. Kalau dari agama saya, menurut saya sebenarnya sudah lumayan bagus, sudah cukup bagus di Indonesia. Hanya ada beberapa oknum yang mungkin mengacaukan dan membuat ulah di luar sana. Jadi mereka seolah-olah membawa agama dengan membuat keributan. Menurut saya tersebut sudah cukup bagus karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama yang tinggi, sehingga pemerintah juga berupaya untuk mempromosikan keberagaman agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung toleransi dan pluralisme. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kita itu harus menjaga saling toleransi, saling menghargai antara orang lain tanpa memandang status ataupun agama orang lain, dan kita juga harus menghargai semua makhluk. Kalau di agama saya itu tidak mengatakan kerukunan, tetapi dari kecil saya selalu diajarkan saling mengasihi dan toleransi antara agama yang lain. Jadi bukan ada yang langsung bilang kita harus hidup kerukunan, tetapi banyak sekali ajaran-ajaran atau kaidah-kaidah dari agama saya yang menjurus ke arah kerukunan. Yang kerukunan antar umat beragama diajarkan dalam agama saya adalah lewat toleransi dan tetap saling menghormati satu sama lain kepada umat beragama yang lain. Kalau dalam agama Katolik itu kerukunan antar beragama dikatakan melalui konsekuensi seperti cinta kasih, penghargaan terhadap hak manusia, dialog beragama dan partisipasi dalam kegiatan beragama. Menurut saya dalam agama tertentu, kerukunan antar umat agama diajarkan melalui prinsip-prinsip seperti toleransi, empati, dialog, dan komunikasi. Umat perlu menghormati dan memahami umat beragama yang lain, berusaha memahami prinsip mereka, dialog secara terbuka, dan menjalani kehidupan berbakti. Dalam agama saya, agama Konghucu diajarkan bahwa kita harus saling menjalin hubungan baik sesama makhluk itu, menjalin hubungan yang harmonis. Walaupun berbeda agama, kita tetap harus menghargai dan mentoleransi apapun kepercayaan mereka. Oke, terima kasih. Next, nomor 3. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimana peran agama dalam mempertahankan kerukunan antar agama di dunia ini? Peran agama dalam mempertahankan kerukunan sangat berperan penting dalam setiap agama, terutama agama saya, yaitu agama Buddha. Nah, setiap agama kan
nggak ngajarin cara menyusui setiap agama lain, tapi ngajarin gimana menghargai dan menghormati agama lain. Jadi di agama saya juga diajarkan untuk tetap saling mengasihi serta menghargai satu sama lain. Kalau dalam agama Katolik itu agama dalam mempertahankan kerukunan agama melibatkan pendidikan, edukasi, dialog kolaborasi antar agama, peran pemimpin agama, tetap kebebasan agama dan pendidikan beragama. Di dalam agama saya itu agama itu peran agama dalam mempertahankan kerukunan antar agama, menyebabkan pendidikan, belajar toleransi, penyebaran ajaran moral, teladan dan pemimpinan antar agama dan keterlibatan dalam aktivitas antar agama. Kalau dari saya sendiri sih, menurut agama saya seperti yang lainnya itu agama-agama itu tidak pernah mencatatkan hal yang buruk tentang jadi pelajari jemaatnya, tapi agama itu selalu mengajarkan kebaikan, toleransi dan menghormati satu sama lain, maupun sama agama ataupun beda agama. Pendapat saya dalam agama saya juga sama juga seperti pendapat mereka, bahwa agama itu pastinya mengajarkan yang baik dengan tulus menghargai orang lain, bertoleransi tanpa kayak membuat kesalahan lah, kayak intoleransi gitu. Sebenarnya itu dengan komentari diri kita masing-masing, bagaimana? Dalam agama Konghucu kami diajarkan untuk saling menghargai sesama, dan yang paling penting adalah jangan ikut campuri untuk kepercayaan agama masing-masing, dan yang terpenting juga kita harus saling mengasihi tanpa memandang apapun agama kita. Oke, terima kasih. Yang keempat selanjutnya. Menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Lalu apa alasannya? Menurut saya skala 10 sampai 100 kita masih berada di skala 50. Rasanya di Indonesia sendiri masih sangat rendah jelas buat komunitas belum dapat akses atau kesempatan buat jadi presiden atau memimpin suatu kota. Kenapa? Karena masih ada oknum atau beberapa mayoritas yang tidak ingin negara ini dipimpin oleh umat agama lain selain umat mayoritas di negara ini. Contohnya saja yaitu Pak Ahok yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pada akhirnya harus turun karena keegoisan beberapa oknum dan umat mayoritas. Menurut saya dari angka skala 10 sampai 100 itu 50. Karena di Indonesia terdapat banyak kelompok agama, diskriminasi dan intoleransi dan diskriminasi. Kalau menurut saya itu dari skala 10 sampai 100 mungkin di angka 10, karena masih ada yang rasis. Contohnya ada di media sosial sudah sangat sering terjadi tentang pembakaran tempat ibadah di suatu tempat. Kalau menurut saya juga sama di antara skala 60 sampai 70 itu terbilang cukup, gara-gara banyak sekali kasus-kasus di Indonesia ini, termasuknya Indonesia ini atau di daerah kita juga, itu banyak hal diskriminasi, pembubaran gereja dan intoleransi atau apapun agama. Jadi dari kita saja tidak cukup, apalagi untuk membandingkan dengan agama lain. Menurut saya di antara skala 20 dikatakan sebagai oknum yang ingin memecah belah NKRI kita dan dasar Pancasila kita, seperti di konteks kebebasan beragama di Indonesia saat ini. Kalau dari saya itu berada di skala 70 karena masih ada oknum-oknum khususnya di sosial media itu sering sekali saya melihat ada komentar-komentar yang mengandung sara yang padahal kontennya itu tidak berhubungan ke sara. Jadi masih cukup prihatin lah. Oke, terima kasih. Ini the last question. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antara agama di dunia ini? Satu-satunya yang harus kita lakukan pertama adalah rasa toleransi dan menumbuhkan
nilai-nilai Pancasila dalam diri kita, terutama nilai pertama dalam Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bebas memilih agama sendiri. Menurut saya saling membantu satu sama lain, soalnya di dunia ini, terutama di Indonesia ini tidak hanya satu agama saja, melainkan ada beberapa agama lainnya. Jadi saya yang sebagai umat beragama lebih bijak aja, jangan kayak orang beragama untuk Tuhan kita aja, masa umat takut. Itu aja sih pendapat saya. Menurut saya ada 3 langkah penting untuk menjaga kerukunan antara umat agama di dunia ini. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, membangun dialog antar agama, dan mendorong kerjasama lintas agama. Saya itu salah satu menjaga kerukunan antar agama sangat penting untuk toleransi terhadap agama lain. Dia menjadi dan memperkokoh tali silaturahmi antar umat beragama dan menjaga hubungan yang baik dengan agama yang lain. Menurut saya sih bisa dilakukan dengan berdialog dengan agama orang lain, bersama, dalam kehidupan berencana, dan toleransi agama orang lain. Juga kita harus tidak ikut campur urusan agama orang lain tanpa izin orang lain. Menurut saya banyak cara yang bisa kita lakukan dalam menjaga kerukunan tersebut. Salah satu contohnya yaitu kita bisa membangun suatu organisasi yang dimana organisasi tersebut itu bisa saling menghargai agama masing-masing dan bisa membuat event-event positif yang bisa membantu masyarakat di Indonesia. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk kalian semua. Selamat malam.